Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita mau berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena sesuai dengan penilaian kita tentang akhirat, sesuai dengan itu pula persiapan kita. Berapa sih nilainya akhirat buat antum? Kalau nilainya 1 triliun mamanya, maka kita akan bekerja untuk mendapatkan 1 triliun supaya dapat akhirat. Contoh mobil, kita tahu kita suka sama mobil ini. Mobil ini berapa harganya? Mamanya Pajero kita ngomong. Berapa Pajero? 700? Anggap 700. Nilainya 700. Maka kita kalau ingin mobil itu, mau tidak mau kita harus menabung, mengumpulkan uang sampai harga mobil itu. Sekarang nilainya akhirat ini berapa? Antum nilai berapa akhirat itu? Kalau bicara akhirat ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari rumah Pak Jonan ini, lebih baik dari semua rumah yang ada di perumahan sini. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari Indonesia seisi. Ternyata dengan 2 rakaat sebelum subuh kita sudah bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isi. Tapi terkadang kita tidak semangat untuk melaksanakan itu. Contohnya, Taib, Nabi SAW pernah menyebutkan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut ya, dulu kan di zaman Nabi SAW kendaraan mereka adalah kuda, onta, keledai. Mereka butuh cemeti ya, pecut ya, sambil naik dipecut gitu ya, supaya lebih kencang. Mungkin 1 meter lah tempat biasanya mereka akan meletakkan itu di dinding rumahnya, di cantolno gitu ya. Tempat yang cuma segitu itu di surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Jangan. Yang jadi pertanyaan, persiapan kita apa? Kalau untuk dapat rumah di Surabaya, perumahan di sini 1 meter piro Pak Jono? 10. Baik, kalau orang mau beli 1000 meter, berarti dia butuh duit 10 M. Maka dia berpikir, saya harus bekerja, saya harus mengumpulkan uang 10 M. Habis beli tanah, belum rumahnya. Bangun rumah 10 M juga. Jadi rumahnya diisi dengan isi yang begitu menyenangkan. Mari ngono mati. Dibawa rumahnya? Tidak. Ada. Maka malam Jumat ini, malam yang indah ya, kita ingin
menyegarkan kembali ingatan kita untuk mempersiapkan diri. Soalnya kondisi ekonomi negeri kita sedang tidak baik. Menteri Keuangan sudah diganti. Semoga menjadi lebih baik, doa kita. Tapi bagaimanapun negeri kita akan tutup. Iya, nanti nggak ada lagi yang namanya Indonesia. Indonesia hanya cerita sementara. Maka yang perlu dipikirkan oleh manusia adalah kehidupan yang kekal dan abadi yang selama-lamanya. Yang kata Allah Azza wa Jal, fiha ma tashtahihil anfus. Kalau bicara kehidupan akhirat itu, di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa senengnya kita Allah kasih. Di dunia enggak. Berapa banyak kesukaan kita yang enggak kita dapatkan. Ana tahu bapak-bapak kepingin muda terus. Bapak-bapak yang jenggotnya putih itu kepingin, ya Allah Ustaz ya, tapi apa itu tuwek Ustaz. Ibu-ibu setiap bercermin dilihat, kok tambah keriput aku ya. Kalau ada serum yang bisa membuat ibu-ibu itu kembali seperti umur 18 tahun, dibeli nggak ibu-ibu? Dibeli, tapi tidak ada. Dia akan semakin tua. Tapi di sana akan terus muda selama-lamanya. Wa taladzul a'yun, yang enak dilihat sama mata Allah sediakan. Dan yang paling penting di sana itu wa antum fiha khalidun. Antum semuanya di sana kekal dan abadi. Di dunia, oke, yang paling tua umur berapa nih? Di sini. Ada yang umur 90 tahun? 90, ibu-ibu. Yang lebih mati duluan itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Nah, bapak-bapak loh. Antum lihat ya, lebih banyak janda apa duda? Janda di sini kan? Ini ada saksinya ibu. Ada saksi. Nah, bojone mati, mati meneng. Ibu-ibunya masih hidup. Subhanallah tadi lihat. Jadi kalau dilihat, mungkin yang umurnya lebih tua-tua banyak emak-emak ya. Tapi juga emak-emak akan mati. Semua nunggu antrian. Walaupun tinggal di rumah yang bagus, yang mewah dengan segala fasilitas, ingat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Hasyr, coba antum buka HP-nya supaya baca sendiri. Di surat Al-Hasyr ayat 18, 19 dan 20. Silahkan, siapa yang mau baca? Mic-nya ada kan? Nah, monggo dibaca 3 ayat ini. Surat Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Ya, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
Ya, artinya. Baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik ya. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Quran itu ada 89 kali Allah memanggil. Kenapa diulang-ulang jemaah? Karena memang manusia itu pelupa. Abu Bakar As-Siddiq apa totolan? Oh, anak pikir di sana dijual. Nah, berapa kali Allah memanggil kita? 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nanti di tengah-tengah itu ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada panggilan lagi ya ayyuhal insan, wahai insan. Karena kita memang sering lupa aja. Dulu saja Abu Bakar As-Siddiq, ini orang nomor 1 setelah Nabi kita Muhammad SAW di umat ini. Abu Bakar lagi berjalan kaki melewatin rumahnya sahabat yang bernama Hamdalah. Hamdalah ini keluar rumah ngomong dia, nafaqo Hamdalah, nafaqo Hamdalah, munafik Hamdalah ini kata dia. Munafik Hamdalah. Dia menyebut tentang dirinya. Loh, kata Abu Bakar, gimana kau berani ngomong kayak gitu? Iya, kata dia. Kita tuh kalau lagi bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dikasih nasihat sama Nabi alaihi salatu wassalam, kayaknya surga di depan kita. Kayaknya kita mau masuk surga. Semangat. Tapi kalau sudah pulang, ketemu sama istri, ketemu sama anak, ngurusi urusan pekerjaan, mulai lupa gitu. Kata Abu Bakar, lu sama, bukan cuma kamu, sama, saya juga kayak gitu. Artinya kita kalau sampai rumah, nih habis kajian gini ya, rumah kajian, betul katanya Ustadz itu. Pulang pegang HP, wis lali mending. Nonton ini, nonton yang nggak bermanfaat. Maka akhirnya Abu Bakar dan Hamdalah radhiyallahu anhuma berangkat menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan itu wajar. Maka ya saatan ya Hamdalah. Tadi setelah kita sibuk sama dunia, ya sudah ngurusin urusan akhirat. Jangan semua dipikirkan akhirat, jangan semua memikirkan dunianya saja. Akhiratnya kalau ada waktu. Sebagian kita seperti itu. Akhirat itu sampingan. Sholat itu kalau ada waktu. Baik, Allah mengatakan di sini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ingat ya, dunia ini nggak punya masa depan. Apa masa depannya antum? Nggak ada. Iya, sering ana sampaikan, mana Bung Karno? Mati. Padahal sempat jadi presiden. Mana Soeharto? Mati.
Setelah Soeharto siapa? Habibie. Kemana Habibie? Mati. Habis Habibie siapa? Gus Dur. Kemana Gus Dur? Ya mati. Habis Gus Dur, Bu Mega. Mana suaminya Ibu Mega? Mati. Terus habis Ibu Mega, SBY. Mana istrinya SBY? Mati semua. Tidak ada. Artinya bagaimana seorang istri ditinggal mati oleh suaminya yang dia cintai? Sedih dia. Bagaimana SBY ditinggal mati oleh istri yang dia cintai? Sedih. Itu sebagai pelajaran buat kita, nggak punya masa depan dunia ini. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dengan para nabi, nggak ada. Mati semua nabi. Nabi Sulaiman mungkin sempat menjadi raja yang tidak tertandingi. Yo mati Nabi Sulaiman. Itu dunia. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Bicara masa depan. Kapan masa depan kita? Ya setelah kematian. Itu baru masa depan. Dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, Nabi SAW mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang IQ-nya tinggi ya. Siapa? Yang suka bermuhasabah, ngitung-ngitung dirinya. Makanya orang-orang cerdas di dunia ini ada istilah tutup buku, ada istilah evaluasi. Dia mengevaluasi setahun ini keuntungan kita berapa. Kita rugi. Kenapa kok kita rugi? Omset naik, tapi kok rugi kita? Orang cerdas itu akan selalu melakukan evaluasi terhadap usaha dia. Ini urusan dunia ya. Tapi ternyata untuk orang cerdas yang sebenarnya, dia melakukan evaluasi terhadap dirinya. Contoh, hari ini ana baca Quran berapa juz ya? Kok juz susah? Sak lembar aja tidak sampai. Itu evaluasi. Hari ini malam Jumat. Jumat lalu ana sholawat sama Nabi SAW berapa kali ya? Berapa ya? Tidak dihitung. Orang kalau sudah nggak ngitung, bukan karena banyak jemaah. Karena memang tidak banyak gitu loh. Wallahu a'lam, biar dicatat malaikat. Evaluasi. Bulan ini ana sodakoh berapa? Ingat, sodakoh itu jangan pernah merasa banyak sodakoh. Karena sodakoh hitungannya persentase. Persentase. Sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Ingat kata Nabi SAW, 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Pembantu kita sodakoh 2.000 bisa mengalahkan sodakoh kita 200 juta. Loh kok bisa Ustaz? Banyakkan 200 juta Ustaz? Enggak. Karena hitungannya persentase. Ini pembantu punya duit piro? 10.000 dia sodakoh 20.000, berarti berapa persen dia yang sodakohkan? Alhamdulillah 20%. Bapak sodakoh 200 juta, duitnya berapa? 200 miliar. Berapa persen? 1%. Berarti lebih kaya siapa? Pembantunya. Lu lihat coba. Kata Nabi SAW, ini orang yang sedekah 1 dirham, dia hanya punya 2 dirham. Kita tahu ya, ada masyarakat yang hidup hari itu untuk hari itu. Jadi dia kerja, dapat gaji umpamanya, dapat uang, upah dia, dapat upah, anggap 100.000. Kemudian 50.000 dia sodakohkan. Berarti yang dia sodakohkan berapa? Setengah hartanya. 50%.
Sedangkan yang 100 dinar tadi, 100 dinar ini jamaah 425 gram. Berarti berapa juta? Ya sekarang kayaknya 900-an. Iya. Atau 850 lah. 2 juta sekarang. Tuh, kali 2 juta. 850 kok 2 juta. Dia sodakoh 850 juta. Tapi dari uang setumpuk yang ada di gudangnya. Tidak ada apa-apanya gitu. Dia ngambil sedingi, sudah banyak dia kasihkan. Maka tadi sama, jangan pernah merasa banyak. Kalau kepingin ngelihat, jangan ngelihat yang dikeluarkan, ngelihat yang disisakan. Jadi kalau saudara itu ngelihat, kalau ngeluarkan dompet ya 100.000, lihat sebelahnya perak 5.000, aku 1.000. Itu dompetnya cuma 10.000, antum isi dompetnya 2 juta. Lebih baik dia cuma. Kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi, kita itu akan merasa sudah baik. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan. Dan cara mempersiapkan itu ya perlu ilmu. Apa yang perlu dipersiapkan gitu loh. Apa aja yang perlu dibawa. Kayak umpamanya kalau orang mau berangkat umroh, dikasih tahu jangan lupa bawa ihram, karena kita butuh ihram. Jangan lupa bawa paspor. Wah, tidak perlu paspor, saya orang kaya, sudah kenal sama saya semua di bandara. Masih wong soge ke bandara tidak bawa paspor, bisa? Tidak bisa. Tadi ada hal-hal yang perlu dipersiapkan semuanya. Contoh apa lagi? Baju ihram, paspor, tiket pesawat. Antum kalau nggak punya tiket pesawat, nggak akan bisa berangkat. Jadi mempersiapkan untuk hari esok itu dengan cara melakukan evaluasi tadi. Kita hitung-hitung apakah persiapan kita sudah cukup apa enggak. Oh alhamdulillah saya sudah banyak amal solehnya. Coba dilihat ikhlas enggak kita. Nabi Ibrahim saja ketika dia bangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ya Allah. Takut tidak diterima. Kalau itu Nabi Ibrahim, apalagi kita jemaah. Maka jangan merasa sudah baik. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dan beliau tiap hari. Kalau kita sekali-kali cuma, tidak tiap hari. Maka usahakan kita mendawamkan jamaah istighfar minimal 100 kali. Antum punya waktu duduk, dihitung. Kalau kita tidak menghitung, kita merasa sudah banyak. Merasa. Makanya ada orang merasa dizolimi, padahal belum tentu dizolimi. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullah 2 kali. Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bekal untuk akhirat itu memang takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu ketakwaan. Bukan fulus, bukan kekayaan, bukan kedudukan dan jabatan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Kita sekarang nih kelihatannya orang baik semua kan? Lihat sebelah kiri, kena. Tapi Allah tahu sama kita kalau kita nggak kena.
Kita itu pandai menyembunyikan dosa. Kalau dosa itu ada baunya, ana yakin kita nggak akan kumpul. Kita nggak akan bisa sholat barengan. Tapi subhanallah, Allah tutupi dosa-dosa kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitungan itu biasanya jumlah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan kalian timbang amalan kalian sebelum kalian nanti ditimbang. Artinya timbangan itu biasanya untuk mengetahui kualitas, bobot. Kalau penghitungan itu jumlahnya, kalau penimbangan itu bobotnya. Kita perlu melakukan itu. Tadi anak kasih contoh, ada orang yang omsetnya naik tapi ternyata rugi dia. Loh, kalau hitung-hitungan kok iso rugi? Loh, ternyata operasionalnya membengkak gitu. Ada hal-hal yang perlu orang perhatikan. Tadi boleh jadi Anda sudah sholat, alhamdulillah. Sebagian salafus sholat itu sehari sholat 300 rakaat. 300 rakaat. Kok bisa ya? Ana Ustaz 40 rakaat nyosop-nyosop. Iya. Sebagian salafus sholat itu tiap hari hatam Quran. Kita saulan Al-Baqarah ndak mari-mari. Al-Baqarah. Akhirnya karena lorati langsung An-Nas. Supaya kelihatan hafal qul huwallahu ahad 3 kali kan kayak Al-Qur'an sudah. Itu bayangin. Ada apa sama kita? Tadi MC kita mengatakan untuk menyingkat waktu nggak bisa disingkat. Waktu juga nggak bisa diperpanjang. Yang bisa dilakukan adalah melebarkan lingkar waktu. Sama waktu ana sama antum sama-sama 24 jam. Nggak bisa disingkat, nggak bisa dipanjang. Mamanya anak punya fulus, alhamdulillah Ustaz, insyaallah hari ini waktu anak 25 jam. Nggak ada. Tapi dilebarkan lingkar waktu bisa. Salah satunya dengan silaturahim umpamanya. Jadi berkah waktunya. Terus terang pengalaman anak ya. Anak bicara pengalaman buruk ya. Anak itu kalau pegang HP kemudian Anda baca Quran, satu halaman itu terasa panjang jemaah, masya Allah ya. Tapi kalau sudah nonton short, nonton TikTok atau Reels, itu sajam, loh kok wis sajam? Antum bisa bayang? Satu lembar yang cuma 5 menit terasa panjang sekali. Itu berkah. 1 jam nonton yang seperti 1 menit, itu hilangnya keberkahan. Dan sekarang manusia akalnya itu semakin tumpul, nggak bisa lagi lihat yang panjang-panjang. Dulu orang kalau nonton bioskop itu nonton film di bioskop ya, bisa filmnya itu dicepatkan. Ngomong cepet no ngantuk guys, nggak bisa. Dia 1 jam setengah. Tapi sekarang orang nonton baru 5 menit atau dipindah ke menit 12. Baru menit 12 aduh ketahuan wis menit 20. Terakhir ya opo sih terakhir ceritanya wis terakhir. Iya, tumpul sudah akalnya. Jadi dia nggak mampu lagi. Ini tadi waktu yang tidak berkah. Maka bagaimana kita membuat waktu kita
berkah, ya salah satunya bermuhasabah tadi. Tapi nimbang, kata Umar, setelah engkau jumlahnya, timbangannya, bobotnya, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan kalian jangan lupa berhias ya, pakai baju yang bagus, rambutnya disisir yang bagus, pakai parfum, pakai sepatu yang indah, jamnya jangan lupa. Untuk kapan? Untuk pameran terbesar. Nanti akan ada pameran yang dihadiri oleh cucu-cucu kita, anak kita, diri kita, bapak kita, embah kita. Nabi Adam juga hadir di pameran itu. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu kalian akan dipamerkan semuanya, nggak ada yang bisa disembunyikan. Yauma tublas sarair. Kita punya rahasia, anak punya dosa yang antum nggak tahu. Antum juga punya dosa yang anak nggak tahu. Bapak mungkin punya dosa yang anaknya nggak tahu. Anak punya dosa yang bapaknya nggak tahu. Istri punya dosa yang suaminya nggak tahu. Suami punya dosa yang istrinya nggak tahu. Tapi hari itu semua dipamerkan. Umar mengatakan, kalian kalau mau ikut pameran sekarang kena no. Akan ditampil, oh ini yang ria. Kelihatan nantinya. Nanti akan ada orang yang membawa sapi, ada orang yang bawa kambing, ada orang yang bawa tanah. Boleh jadi anak lihat bapaknya, loh ternyata bapakku iki maling. Anaknya kelihatan. Sang bapak juga ngelihat anak, loh ternyata seperti ini yang dilakoni. Itu hari pameran terbesar, jemaah. Maka tolong kita persiapkan, mau pakai baju apa kita nanti pada hari itu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, nggak iling sama Allah, sholat ya bolong-bolong, Ramadan kadangkala poso, kadangkala enggak, urusan cari dunia halal haram ndak mikir. Maka kata Allah, jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Allah akan kasih hukuman. Apa hukumannya? Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Tadi kita bicara evaluasi, nggak ada, dia nggak akan melakukan evaluasi diri. Lupa dengan maslahat dirinya, lupa dengan yang manfaat buat dirinya. Allah bikin lupa dia memang. Betapa sering kita melihat ada orang, loh orang ini Masya Allah sholat malam, puasa sunnah, kita saulan poso tidak pernah. Boleh jadi kita sedang dihukum lupa maslahat, loh puasa itu, baca Quran itu maslahat. Iya loh Ustaz, tapi kan tidak wajib Ustaz. Loh iya, tidak wajib. Main bola wajib. Main bola tidak lali. Bapak-bapak ini suka main bola, Bapak? Siapa yang suka main bola? Oh, main bola Dendi. Nggak, tuh saya di Bandung, Ustaz. Budalnya mah. Pengajian di Surabaya, aduh kesel ya orang. Kita lihat dia. Boleh jadi itu hukuman dari Allah, siapa? Untuk yang maslahat kita tidak bisa. Bahkan kita dibisikin, oh, itu kan tidak wajib, kan cuma sunnah. Tapi untuk yang mubah dan pahala nih, kita bisa melakukan hal itu. Kita perlu berpikir, apa? Oh ya, boleh jadi kita sedang dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri. Kisah ini banyak ditanyakan kepada salafus soleh ya. Ada satu mengatakan, aku ini kenapa ya kok nggak bisa sholat malam ya? Padahal niat ada dan persiapan sudah matang, air wudhunya dipersiapkan ya, mungkin sejadahnya dipersiapkan. Aku kepingin sholat malam tapi tetap tangini adzan subuh. Ada ibu-ibu padahal pasang alarm ya,
Alarm jam berapa? Ibu biasanya pasang jam 2, setengah 3. Bangun setengah 5 tetap jamaah. Loh, perhatikan, boleh jadi terjadi sama kita. Tahu kita, oh nambah 5 menit. Nambah 5 menit azan subuh. Padahal waktu yang paling mahal dalam hidup kita itu sepertiga paling mahal dalam hidup kita. Tapi sering waktu itu kita tidak manfaatkan. Sekali lagi boleh jadi kita sedang dihukum sama Allah. Ini orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri. Apa kata Hasan al-Basri? Karena dia melihat kenapa orang lain bisa, aku kok tidak bisa. Padahal kalau bicara capek, kerjanya orang itu capek, dia kuli, keringetan namanya. Tapi kok aku nggak bisa? Kata Hasan al-Basri, qayyadatka dunubuka, engkau dirantai sama dosa-dosa. Ketaatan itu melahirkan ketaatan, dosa melahirkan dosa. Maka tolong jangan sampai kita lupa sama Allah. Maka kalau habis berbuat dosa itu, apa kata Nabi SAW? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau habis berbuat dosa, ikuti dengan kebaikan, akan dihapuskan insyaallah dosa-dosa. Makanya dengan istighfar, dengan berzikir, ya. Dan Allah katakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang disibukkan dengan dunianya kemudian lupa sama Allah, mereka adalah orang-orang fasik sebenarnya. Kemudian di ayat 20 Allah mengatakan nggak sama loh, penghuni neraka dengan penghuni surga nggak sama. Kalau sekarang di dunia kadang-kala kita melihat kok yang sukses saja sembahyang tidak pernah Ustaz. Anak punya tonggo itu Ustaz, Ustaz maling Ustaz. Ramadan tidak puasa, tapi fulus Ustaz. Kita kan di dunia kadang-kadang melihat kayaknya orang ini orang yang bahagia sekali. Enggak jam, nggak sama. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka di dunia saja nggak sama. Tadi kita sudah bicarakan nilai dunia itu seperti apa sih sebenarnya. Ternyata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa kita rebutan dunia terus, nggak rebutan akhirat? Taib, yang terakhir, nanti pada hari kiamat yang pertama dihisap itu adalah sholatnya. Jadi sebelum sodakoh, sholat. Ada orang rajin sodakoh tapi nggak rajin sholat. Kata Nabi SAW, kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau sholatnya nggak benar, karena ada orang nggak sholat tapi puasa. Pernah tuh mendapatin Ramadan biasanya buka bersama. Anak pernah beli ayam goreng waktu itu. Karena kita pesan buat buka bersama, tahu-tahu udah dikirim jamaah. Padahal jamaah sudah nunggoni ya. Akhirnya kita beli sampai adzan maghrib di sana nunggui orang pada berbuka. Kita karena sudah adzan ngomong ada musholanya, ada. Akhirnya sholat kita. Tanya sama pegawai, Mas ini buka bersama tiap hari? Iya Pak Ustadz, tiap hari. Loh orang-orang tidak sembahyang? Enggak. Sampai isya. Jadi buka sampai isya. Karena mereka cuma buka bersama, kan apa ya, ada kesenangan buka bersama itu kan. Karena juga ada bapak-bapak yang melok sahur, melok buka, tapi tidak poso. Jadi waktunya sahur, bismillah. Sampai kantor, yo mangan gitu loh. Waktu ini buka. Tapi ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Boleh jadi puasanya main-main saja. Ada orang sodakoh tapi nggak sholat, boleh jadi sodakohnya riya aja. Tapi kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Dan jamaah sholat itu mudah, cuma 5 waktu. Antum bayangin ya, orang kerja berapa jam sehari? Ya kalau aturan internasional 8 jam. Sholat berapa jam?
6 jam? Gak ono, 15 menit. Subuh berapa menit? 5 menit lah, imannya panjang ya kita pindah masjid, tidak apa-apa gitu kan. Iya, tidak apa-apa jemaah. Ketahuan Imam Ustaz. Tidak apa-apa, artinya kan yang penting sholatnya 2 rakaat gitu kan. Subuh cuma 2 rakaat gitu. Kemudian zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. 17. Kalau per waktu sholat 10 menit, anggap 10 menit. 10 kali 5 nggak sampai 1 jam. Tapi berat kita. Memang mau masuk surga itu butuh perjuangan jemaah. Masuk surga itu membutuhkan perjuangan. Masuk neraka delosor, tidak perlu berjuang. Jadi kalau kita bicara mau masuk surga itu jalannya naik mendaki. Kalau mau masuk neraka, wis loh, wis tutun rokok ternyata. Iya jemaah. Kalau mau masuk surga tidak tutuk-tutuk jemaah. Ya Allah, sembahyang meneh. Aduh, azan. Setas mangan azan. Padahal sebenarnya ujiannya itu karena kita kurang disiplin aja. Dan ketika antum sholat, antum akan mendapatkan kenikmatan yang nggak didapatkan dengan makan dan minum. Kita tahu tubuh kita ini tercipta dari 2 unsur. Unsur tanah dan unsur ruh. Unsur tanah itu tadi makan, ya olahraga, tidur. Unsur ruh ini ya ibadah tadi. Baik, kemudian persiapan untuk hari akhir ini, tolong ada 4 pertanyaan yang antum mulai sekarang sudah catat. Aku akan ditanyain. Jadi nanti bisa jawab. Yang ditanya an umrihi, umurnya buat apa? Kemudian masa mudanya. Di riwayat lain disebutkan tubuhnya. Karena biasanya anak muda ini beda sama yang tua. Wis tuwek wis mambu kuburan biasa nak masjid. Oh iya saiki nak masjid. Biyen ndak pernah nak masjid wong Ustaz. Iya, akan ditanya masa mudanya. Ditanya. Tubuhnya itu dibuat apa? Kalau sudah tua nggak mampu kemana-mana. Ada orang yang mampu naik gunung. Lihat apa? Mau lihat sunrise. Naik gunung. Jam berapa berangkat biasanya jamaah? Jam berapa? Loh, jam piro? Jam 3. Jam 3 kan? Delok sunrise. Padahal munggah genteng ketokan sunrise. Oh lain Ustaz, rasanya lain. Ya wis apa boys. Ini kan bicara rasa gitu ya. Tapi tadi kita lihat ya, dia mampu. Mampukah engkau sholat malam seperti engkau melakukan perjalanan melihat sunrise? Mampu enggak? Kadang-kala berat. Kalau lihat sunrise itu dunia, sholat ini akhirat. Pokoknya urusan dunia, karena kita seneng jamaah, ya enjoy kita. Ada orang naik sepeda, sepedaan sehari berapa kilo? Enggak lama loh Zat. Ya anak 2 jam. 2 jam berapa kilo jamaah? Naik sepeda. Hah? Berapa? 90. Loh terus no 90 kilo. Oh banter ya jemaah. Iyalah, anggaplah tadi 30 kilo dia bisa melakukan itu. 2 jam dia bisa jemaah. Pas sholat malam, Allahu Akbar. Witir 3 rakaat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sahih. Cuma bayangkan tadi, engkau 2 jam ini sholat witir 5 menit, seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang besar sekali. Diguyu-guyu mesing numpak sepeda. Iki 2 jam. Tapi memang itu jam. Ana rasakan sendiri. Ana bisa umpamanya jalan kaki ya 45 menit, sholat 45 menit, lihat jam, loh, si oleh 10 menit ternyata berkah jamaah.
Berkah waktu kita kalau kita ibadah itu. Jadi tadi umurnya, masa mudanya, terus ilmunya. Ini yang lebih suka melok kajian itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu akan ditanya ilmunya dipakai buat apa? Iya, ojo akan ilmu bu, ana Ustaz 10 tahun pengajian. Yang ditanya itu bukan 10 tahunnya, diamalkan apa tidak ilmunya. Apa gunanya kita dengarkan pengajian? Masya Allah, sohi panjenengan sampaikan sohi, tapi mereka ngono udah dilakoni jemaah. Akan ditanya an ilmihi madza amila bihi, digawe opo pertanyaannya. Terus pertanyaan yang terakhir, yang keempat, an malihi, tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta ini dua. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dapat dari mana, dibelanjakan kemana. KPK kalau tanya sama seperti itu, iya kan? Orang itu akan diminta untuk membuktikan dia dapat dari mana uang itu. Oh, dia akan mengatakan dari ini usaha sendiri, ini jualan ini, yang ini warisan. Wis, dia harus melaporkan itu. Tapi kayaknya masa ditanya sama KPK, dibelanjakan buat apa? Enggak kayaknya jemaah ya. Yang ditanya di KPK itu membuktikan uangnya dari mana saja. Tapi dalam agama kita enggak. Nanti di akhir ditanya, dibuat apa? Alhamdulillah, sodakoh. Berapa sodakoh? 200 juta. Banyak. Terus beli mobil. Berapa? 5M. Sodakoh 200 juta, beli mobil 5M. Ya kan ditanya nantinya, dipakai apa uang itu jemaah. Maka persiapkan jawabannya jemaah. Persiapan jawabannya. Dan biasanya orang kalau ingat akhirat, sodakohnya akan lebih banyak. Dia akan ngitung-ngitung, iyo yo. Jangan sampai jemaah kita capek ngumpulkan harta terus kita wariskan. Anak kita waktu ditanya, dapat dari mana uang 10M? Warisan. Bapak dapat dari mana uang 10M? Kerja, lumpuk no ini, buka toko, totolan ini, baru dapat 10M. Anaknya cuma ngomong warisan. Maka tolong banyakin sodakohnya. Ya nggak usah banyakin lah. Persentase tadi. Kalau dulu antum sodakoh 20%, sekarang kalau bisa tetap 20%. Karena biasanya orang semakin tua semakin kaya aja mah. Iya sing sugih Ustaz. Oh no, tambah tuwek tambah entek duit gitu kan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Banyak doa jemaah, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mempersiapkan diri untuk akhirat. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolongan hamba ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Karena yang menjadi standar orang baik itu kalau mati. Maka itu terus terang anak itu kalau dengar teman mati ya, tetangga mati, matinya itu baik jamaah. Ya Allah, hamba turung mati ya Allah. Ya opo mati ini hamba? Kita nggak tahu ya. Ada mantan ustadz, ada. Dan ada mantan preman, ada. Maka jangan jadi mantan ustadz. Jadilah mantan preman dan ustadz. Alhamdulillah kan? Seperti itu. Jadi yang sudah baik, jaga kebaikannya. Terus mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mungkin berapa pertanyaan Pak Jonan? 3. Nah, itu ada pertanyaan. Kasih mic-nya belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat ini kan susah sekali untuk kita bisa khusyuk. Saya pernah mendengar kalau untuk menghilangkan kita susah khusyuk itu adalah sholat berjamaah di masjid. Itu apa benar?
kata-kata itu. Karena kalau masalah ketika itu, kalau salah satu dari jamaah atau imam khusyuk, kita ikut khusyuk. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena berkaitan dengan yang pertama ditanya nanti di padang mahsyar adalah sholatnya gitu kan. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Bicara benar sholatnya ini adalah meliputin beberapa aspek. Dari sisi syarat rukun terpenuhi ya, seperti itu. Kemudian khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, tapi ternyata khusyuk itu menjadi penentu pahala sholat. Ada orang yang sholat, kata Nabi SAW, walaysa lahu min sholatihi illa nisfuha. Ada orang sholat hanya mendapatkan setengah. Ada yang dapatnya ya, ada yang seperempat, ada yang seperlima, ada yang seperempat ya, ada yang seperlima, ada yang seperenam, ada yang sepertujuh, ada yang sepersepuluh, ada yang tidak dapat apa-apa. Sholat tapi gugur, dia jadi nggak wajib sholat. Tapi dari sisi pahala, memang kita harus berusaha memperhatikan masalah khusyuk ya. Khusyuk ini, bagaimana caranya mendapatkan khusyuk? Kalau dikatakan sholat di masjid bisa khusyuk, insya Allah ya. Tapi juga boleh jadi tidak. Ada orang sholat berjamaah di masjid, sebelum takbir ikut ngirim WA. Taruh terus. Allahu Akbar. Mikiri WA ini. Iki wong jawab apa? Kira-kira seperti itu. Jadi khusyuk itu harus dipersiapkan dari diri kita sendiri dulu. Kemudian tempatnya, tempat itu juga mempengaruhi kekhusyuan. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Orang kalau sudah dirinya khusyuk, mau di depannya ada apapun dia akan khusyuk. Tapi kalau dirinya sih belum khusyuk, maka ada orang yang lihat sejadah itu, mikiri sejadah itu, iki kira-kira piro regane? Kok empuk sejadah iki? Loh iya aja mah. Padahal di masjid ini sudah. Dan kalau dikatakan apabila ada imamnya khusyuk ya, insya Allah semuanya dapat khusyuk, enggak sebenarnya. Jadi tetap ya kita enggak khusyuk gitu loh. Berapa sering kita sholat, imamnya mau copo mau ya. Al-Fatihah, ya jelas Al-Fatihah. Mari ini Al-Fatihah mau coba surat apa? Kadang-kadang kita lupa. Jadi memang harus mempersiapkan diri. Di antara caranya mempersiapkan diri itu memang ya kita berwudu. Dalam wudu itu sudah menata hati, kalau aku mau berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu tadi kalau dikatakan kita berjalan ke masjid ya, usahakan kita baca doa ke masjid. Masuk masjid usahakan baca doa masuk masjid. Kalau belum waktu qomat, usahakan sholat sunnah. Ini semua adalah persiapan menuju kepada khusyuk tadi. Dan di antara yang membantu orang khusyuk itu kondisi hati. Biasanya orang itu kalau punya masalah khusyuk, utang ya, mamanya Allah hamba ini tidak mampu ya Allah, maka dia akan khusyuk dalam sholatnya. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, biasa-biasa aja. Maka berapa banyak orang ketika punya masalah di soft pertama sholatnya, sudah selesai masalahnya jadi imam dia. Tapi imam yang telat jadi imamul masbuqin ya. Jadi juga yang membantu orang khusyuk itu memahami yang dia baca. Jadi usahakan Al-Fatihah itu kita ulangi baca tafsirnya, kita ulangi lagi. Ketika kita ruku sujud, bacaan ruku sujud itu bermacam-macam. Maka usahakan kita menghafal yang baru-baru. Artinya yang diajarkan Nabi SAW. Kita mau biasanya hafal cuma Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Sudah mulai SD sampai tua Subhana Rabbiyal A'la. Boleh apa nggak boleh? Boleh, boleh. Tapi kadangkala karena sudah kayak air, kita baca pun tidak sadar dengan yang kita baca.
Coba ditambahin bacaan-bacaan yang tambahin doa umpamanya. Setelah baca subhan rabbil a'la, ana mau baca doa, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ana mau baca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Kalau baru belajar biasanya mau baca itu ngiling-ngiling saja mah. Opo cuani. Terus bacaan suratnya usahakan juga nambah. Umpamanya kita cuma hafal 5 surat, usahakan ada tambahan lah. Dan anak senantiasa memotivasi jamaah ini kalau bisa hafalan Qur'annya itu sesuai dengan umurnya. Jadi yang umur 37 tahun hafal juz amma. Kan juz amma 37 surat. Masa dah mampu setahun sepisan hafal 1 surat? Waduh, berat Ustaz. Bukan berat, memang tidak niat. Tidak niat ya mak. Maka seperti itu. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih khusyuk ya. Barakallahu fikum. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Iya, sebelum ibu-ibu ada bapak-bapak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di akhirat nanti kalau kita ditanya tentang umur, kekayaan dan lain-lain, kita berapa? Afan, diulangin. Di akhirat nanti kan kita ditanya tentang umur, Tentang? umur, kekayaan dan lain-lain, itu kita buat apa? Itu yang menjawab lisan kita atau iman kita. Kalau mungkin kalau di KPK kan kita bisa menjelaskan dengan mulut kita dengan mungkin berbohong atau beribet lah menjawabnya lah. Kalau di akhirat nanti gimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara hisab nanti, orang itu akan berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Kita akan ngomong tanpa akan ada penerjemah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya mungkin dia akan menjawab dengan lisannya. Orang-orang yang jujur ya. Tapi ada orang-orang yang nggak jujur. Bahkan dia ngeyel. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang hisabnya itu ada bantah-bantahan, orang ini akan diazab sudah. Jadi enggak, saya tidak melakukan itu, ini, itu. Akhirnya dia minta saksi. Disitulah nanti akan dikunci mulutnya. Kemudian tangan, kaki, kulitnya akan bersaksi. Tapi ada orang yang enggak. Dihisab dia jawab dengan lisannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini salah satu pemandangan hisab pada hari kiamat ya. Ada yang orang ini ditanya sama Allah, engkau melakukan dosa ini hari ini, kata. Naam ya Allah. Terus dosa ini, kata. Iya ya Allah. Terus dosa ini lagi, iya ya Allah. Terus disebutkan dosa dan dia mengatakan iya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang ini belum semua dosanya jemaah. Setelah selesai, Allah mengatakan kepada orang ini, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Dulu dosa-dosamu aku tutupi di dunia dan hari ini aku ampuni. Subhanallah. Maka orang yang ingin ditutupi dosa-dosanya, jadi sidang pada hari kiamat itu ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada orang-orang yang disidang nggak ada yang orang lain yang tahu, cuma dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk orang-orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain ya, orang ini suka ya mengkorek-korek aibnya orang lain, Allah akan korek aibnya dia. Orang yang riya nanti akan Allah tampakkan hisabnya orang ini, supaya tahu ini orang riya. Maka hati-hati. Jadi kalau bicara hisab tadi ada yang tertutup, bahkan ada cerita lain yang Nabi alaihissalatu wasallam ceritakan yang tentang hamba Allah ini yang dikatakan engkau punya dosa ini, dosa. Iya ya Allah, iya dosa. Ketika dia yakin dia akan binasa,
Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku tutupi dosamu dan aku ampuni buat engkau dan aku ganti semua dosamu dengan kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, tadi masih ada dosa-dosa yang lain belum kau sebutkan ya Allah. Karena dia tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Jadi seperti itu. Kalau bicara proses hisabnya, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kemudian ada kondisi yang manusia ngeyel, tapi ada orang yang cuma ditunjukkan engkau melakukan ini, itu dia mengatakan iya ya Allah. Biasanya orang kayak gini akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Bagaimana cara hati, jiwa kita selalu menjaga keteguhan hati dalam beribadah? Niat sudah ada tetapi lemah iman untuk mempraktekkan, terkadang berat dengan rutinitas pekerjaan rumah. Ya, yang seperti ini perbanyak istighfar. Karena tadi udah disebutkan yang menyebabkan tubuh ini lemah untuk melakukan ketaatan, dosa. Dan cara membersihkan diri dari dosa adalah bertobat dan beristighfar. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Dan untuk, kalau yang bertanya ini ibu-ibu ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tajidul mar'atu halawatal ibadah hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Kata Nabi SAW, wanita itu tidak akan merasakan, istri itu kalau posisinya dia istri, dia tidak akan merasakan lezatnya, manisnya ibadah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Karena ada perempuan-perempuan yang merasa ahli ibadah, tapi ternyata dia kurang memuliakan suaminya, kurang menghargai suaminya, kurang melayani suaminya, kurang nurut sama suaminya. Bukan nggak nurut ya, nurut, tapi kadangkala tidak nurut. Itu biasanya akan sulit merasakan tadi nikmatnya ibadah. Maka perbanyak istighfar. Dan kalau bicara dosa kepada suami, ya minta maaf sama suaminya. Dan biasanya istri itu kalau minta maaf kayak apa aja, Mak? Nah, Mas njaluk sepuro, aku njaluk sepuro, Mas lek duwe salah. Tadi tutu njaluk sepuro ndak ngaku lek duwe salah. Masih ngomongnya lek duwe salah. Jangan lagi seperti itu ibu-ibu. Kalau minta maaf sama suaminya, Mas aku njaluk sepuro, akeh dosaku Mas. Itu insya Allah suami ini, bapak-bapak memaafkan enggak? Oh, memaafkan, seperti itu. Ya, jadi supaya ibu-ibu merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah itu tadi, menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Dan ibadah menjadi istri itu berat. Maka kata Nabi SAW, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus nurut dan taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah, dikatakan kepada perempuan ini, monggo masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin punten mau menanyakan, mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz bagaimana biar kita tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, iya, itu hadiah buat yang bertanya, buat Bapak satu, kasihkan ke Bapak tadi. Nah, ibu-ibu kasih hadiahnya juga yang bertanya tadi ya. Kalau bicara kiat-kiat istiqomah ini, pengajian dimulai lagi nih Bapak. Mulai kembali kita, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, kalau bicara kiat-kiat istiqomah, iman itu naik turun. Jalan pintas menuju ke istiqomah itu memang doa. Minta sama yang membuat orang bisa istiqomah, Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita perhatikan doa-doa Nabi itu rata-rata minta istiqomah.
doanya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan semuanya ya Allah, yang segera atau yang tunda. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung dari segala keburukan yang segera dan yang tunda. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluh, aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu, oleh Nabi Muhammad SAW. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyu, dan aku berlindung dari keburukan yang nabimu berlindung dari keburukan itu. Wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan semua yang bisa mendekatkan ke surga, baik itu ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan yang mendekatkan ke neraka baik itu ucapan atau perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, dan aku memohon kepadamu agar semua takdirmu yang kau tentukan baik buat aku. Itu baca doa yang lainnya. Kemudian yang kedua agar istiqomah itu baca Quran. Paling tidak ya sehari 1 halaman, usahakan sama artinya. Kalau bisa 1 juz, masya Allah ya. Kita akan lihat nikmatnya hidup itu. Yang ketiga, zikrullah. Zikir ini amalan paling ringan. Buat orang-orang yang suka melakukan perjalanan, ingat ya, kalau jalannya lagi naik baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau lagi turun baca subhanallah ya, memuji Allah, menyucikan Allah Azza wa Jal. Naik kendaraan baca zikir, keluar rumah baca zikir ya. Semuanya kita baca. Itu insya Allah kita akan bisa ada kekuatan istiqomah. Kemudian yang keempat, sohib, teman. Kalau temannya baik, insya Allah diajak baik. Tapi kalau temannya tidak baik, ya umpamanya temannya bukan nggak baik ya. Kadang-kadang kita punya teman itu ada beberapa macam. Ada teman yang seperti makanan, kita harus setiap hari ketemu. Jadi kalau bicara makanan, ana wis 7 hari tidak makan Ustaz, yo mati gitu. Tadi ada kawan yang kita perlu ketemu tiap hari, seperti makan. Ada kawan ya yang seperti obat, kalau butuh saja. Kalau antum sering-sering ketemu kawan yang obat itu, overdosis nanti. Akhirnya jadi penyakit. Jadi kalau yang pertama itu seperti orang-orang soleh ya, orang-orang baik yang kita ketemu hanya untuk bicara tentang ya akhirat, bicara tentang bagaimana menyelamatkan diri dari fitnah dunia. Kalau kedua ini biasanya teman-teman bisnis, butuh kita ketemu relasi kita apa, tapi jangan keseringan. Yang awalnya bisnis akhirnya jalan-jalan ini itu, akhirnya waktu kita habis. Yang ketiga, ada teman yang kayak racun. Kalau kita ketemu sama dia ya sudah, kita akan rusak nantinya. Itu mungkin beberapa kiat jemaah. Barakallahu fiik. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya dalam pertemuan kita kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri kita, dari anak sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.